Ternyata teman-teman muda yang ada di Ngura-Ura Rongkop, Ngura-Uranya nanti kemana-mana nih kalau cerita Ngura-Uranya. Mas Basuki ceritakan. Yuk di pojok. Teman-teman KHVS di pojok kali ini dengan salah satu sanggar yang anti mainstream. Ini salah satu karya dari sanggar. Namanya Lumbung Kawruh. Lumbung Kawruh. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ribut dan Mas Suhar. Pripun kabar? Saya Mas. Tetap selalu berkarya? Oh, selalu. Semangat. Nah, yang ingin saya tahu Lumbung Kawruh itu di mana tuh sebenarnya sekarang? Posisinya Lumbung Kawruh itu di mana sanggarnya itu? Posisi itu ada di Jalan Wonodimojo, di Dusun Ngura-Ura. Dusun Ngura-Ura. Desanya Petir, Kaluran Petir, Kapanewon, Rongkop, Gunung Kidul. Sejak kapan Mas Ribut ini? Itu ceritanya rada panjang. Oke. Mulai ceritakan. Yeah. Pelan tapi pasti. Nek dianggap berdiri karena masih merangkak ya pas waktu itu 2014. Oke, udah lumayan. Terus dadak nganggu berangkang istilahnya karena kita butuh amunisi ya seperti untuk menghidupi sanggar sendiri itu masih oleng mas gitu. Makanya saya juga ya ngulon ngetan nambah karo dan untuk rezeki yang bisa saya salurkan ke sanggar sendiri. Pas waktu itu saya ke Tangerang, delala saya pasrahkan itu ke Mas Suhar ini untuk menjalankan sanggar itu sendiri. Nah itu juga prosesnya luar biasa. Makanya nanti Mas Suhar biar mengungkapkan sendiri dari adanya buku-buku bacaan atau pusaka itu yang memang kita dapatkan dari volunteer teman-teman literasi yang kami tidak beli, tapi dilalah ada aja orang-orang baik yang menyalurkan buku itu. Lumbung Kawruh, sanggar Lumbung Kawruh. Artinya ini tidak melulu hanya tentang karya seni, tapi juga sepertinya berkarya tentang pengetahuan dan juga SDM-nya, manusianya. Halo Mas Suhar, sejak kapan sih sebenarnya jenengan? Apa memang berproses sejak awal dengan Mas? Ya bareng sih, bareng. Cuman kan Mas Ribut pada waktu itu masih sering ke Tangerang, kayak balik lagi ke sini. Kalau saya sudah menetap di dinamikanya gimana Mas kalau jenengan? Itu yang ngumpul ke ya rada kan ya wong penampilan seperti ini kan ngajak wong urung mesti udah percaya kan gitu. Kendalanya pasti kalau di pedesaan itu harus sorotan baik dan buruk itu mesti ya. Padahal itu ya enek murah. Kalau sudut pandang gitu masing-masing wong bebas lah. Tapi sebenarnya arahnya atau visi misinya dulu itu yang kami obrolkan awal itu caranya toh di luar sekolah itu kita juga bisa berbagi tentang ilmu apa kayak dulu itu pertama ini ngumpulke cacah SD kayak gitu. Kowe mau cerita apa kowe mau ngopo nganti tekan kene ketemu apa itu susah sekali. Ya. Dan sekarang ketika sudah orangnya sudah besar, sudah lulus SMA, baru sadar ya, pentingnya Mas Suhar, Mas Ribut dulu itu seperti ini, kurang cerita ya. Prosesnya dari awal memang berdua? Iya pokoknya saling menguatkan toh Mas. Apa yang membuat jenengan berdua ini pengen membuat sanggar atau apa ya, tempat berkumpulnya warga? Jadi kalau dulu ketika di Tangerang punya komunitas sesuatu iyo bergerak loh, awake dhewe nek ngomah lho saiki. Iya. Dulu di Tangerang komunitasnya apa? Di Pespa malah. Dari Pespa. Oh, dari Pespa. Iya, dari Pespa. Ya, ada kerja bakti, ada misal bantuan apa untuk disalurkan, ada bansosnya, ada pengumpulan dana. Loh, kita sekarang di rumah ini arak ngopo? Wong biyen-biyen ning kono berbuat. Kan itu yang jadi awal untuk. Jadi ketika di rantau ya dengan sirkumstans atau dengan circle orang-orang yang suka
berproses seperti itu. Kemudian ketika pulang kampung apa yang mau kita lakukan ya neng kono wis iso melakukan kok awake dhewe ning omah ora gelem tidak mau melakukan oke, ini sesuatu juga ya berarti. Banyak orang yang kemudian dari rantau pulang itu bagaimana memanfaatkan, bukan mengaplikasikan apa yang didapat dari rantau. Terus dia membuat beda apa? Yang membedakan? Yo nek saya sendiri lebih ke Brokosuto tadi ya, karena itu teman-teman Vespa dari kita latar belakangnya di Vespa itu ya seperti itulah. Banyak masyarakat memandang Vespa itu sudah dipandang elek gitulah. Brokosuto elek, kepiye carane awake dhewe membuktikan ayo to awake dhewe men migunani tumrap sak kabeh. Intine nang awak dhewe keluarga lan khususnya untuk lebih meluas. Kalau saya membaca beberapa literasi tentang dinamika seni di Gunung Kidul, Lumbung Kawruh bukan sanggar yang asing. Ketika ngomong tentang Gunung Kidul, kalau ngomong di lingkungan Kapanewon Rongkop lah, gitu. Bagaimana respon masyarakat? Respon masyarakat kalau sekarang nyatanya itu ya berdatangan. Berarti kan banyak yang membantu lah. Unsur positifnya berarti lebih mengena. Apalagi pembangunan di Rongkop termasuk agak kenceng nih sekarang. Nah, kemarin juga dapat tamu-tamu dari universitas yang dari Malang ada, yang dari itu kerjasama. Itu akhirnya kan yang terakhir dari mana kemarin juga dari UGM pernah. Di Sanggar ini apa yang jenengan tawarkan? Ya, untuk yang ke depan sebenarnya kita masalah kemarin kita gabung sama teman-teman yang ternyata satu misi. Kita cuman menyodorkan aku dari konsep begini terkait penanganan kera ekor panjang. Yang di Gunung Kidul sebenarnya itu adalah para petani udah menganggap itu hama atau ya wis akhir-akhirnya itu dengan sesuatu sing entah itu ditangkap atau dalihnya apa itu dipateni dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia kita dari Sanggar mencoba untuk ayo dari penengah awake dhewe nengahi piye carane menungso men berpikir awake dhewe iki yo sebagai makhluk sama-sama makhluk Tuhan, kepiye carane awake dhewe ben ora menyakiti atau menghakimi itu, tapi dengan caranya kita menanam pepohonan buah. Itu yang kita tawarkan kemarin di gunung-gunung tempat biasanya kera. Ya. Tapi pernah berpikir nggak bahwa populasi kera di Gunung Kidul itu juga ada peningkatannya? Ya, makanya kemarin itu juga nggak langsung ini mas, nggak langsung kita tahu karena kita butuh pemetaan. Ya kemarin itu cuma ada 3 hari kita mencoba untuk pemetaan. Jadi sama teman-teman Animal Friends Jogja, kita mengenali dulu daerah-daerah mana yang ini loh dulunya ada di sini. Setiap jam berapa nongol, terus ada kesamaan nggak sama yang di sana. Itu belum ada hasil untuk ternyata itu pindahan atau itu memang populasinya yang di situ. Nah, itu juga kita perlu sesuatu kawruh yang baru. Saya juga senang kayak gitu. Dan itu terhubung antar komunitas ya atau antar sanggar lah istilahnya. Ya, akhirnya kita juga bisa sama teman-teman Karang Taruna, entah itu sekupnya dusun atau di kelurahan itu kita libatkan, tapi nggak langsung mulus, maksudnya sesuatu yang berbau sosial itu nggak mungkin langsung kita bisa ayo iki ada duitnya kayak gitu. Selalu beda kalau itu tuh ada duitnya gede. Tetap sanggar ini tetap selain berperan di tengah masyarakat secara dinamika keterlibatan di tengah masyarakat. Untuk anak-anak yang tadi saya sampaikan SD di Kumpul itu masih mas. Yang hobinya gambar monggo, yang mau baca juga monggo. Respon orang tua kalau sekarang juga sudah ini karena pembuktian kan yang jadi percaya karena bukti ini jak pameran pernah ajak pameran sampai ke mana Sukoharjo memang. Ya kemarin itu yang karyanya anak-anak di Children Art Festival yang ada di Benteng kemarin juga kita mencoba untuk
5 orang tapi yang lolos 2, tapi itu wis senengnya orang umum. Nah seperti itu apa ya, orang tua yang jelas ini Mas, yang terasa banget itu pas waktu pandemi mulai pandemi itu juga mereka juga dari wali-wali mereka, dari orang tua mereka menitipkan ibaratnya, oh kira-kira apa ya caranya biar anak-anak saya itu enggak fokusnya di HP, gadget ya. Makanya kayak purun nek saya untuk menging atau kamu jangan main itu, kamu jangan main game dan sebagainya, nggak bisa. Ya, betul. Cuman mengalihkan mungkin dengan acara apa. Ini justru berapa, misal satu hari itu berapa jam sih jenengan ge iso tanpa HP, cuman berusaha itu berapa menit sih sing iso tanpa HP. Justru ini jenengan itu mengawali apa yang sebenarnya menjadi keresahan kemarin. Ya. Sudah, artinya sepertinya direstui oleh alam ya. Akhirnya amin. ada pandemi dan akhirnya semakin memastikan atau meyakinkan orang lain terkait dengan eksistensi Lumbung Kawruh. Iya. Apa saja yang bisa dilakukan di Lumbung Kawruh? Ya, sementara ini yang jelas kan bisa Gambar. belajar bareng. Belajar bareng Pak, ya oke. Ong ini buku-bukunya itu dari usia TK itu ada semua. Ada. Di Lumbung Kawruh ada ini nggak? Ada teman-teman ya mahasiswa lah kayak gitu yang akhirnya bergabung untuk berbagi keilmuan. Ada. Wow. Nah seperti itu ya Mas, apa karena di Sanggar sebenarnya Sanggar Lumbung Kawruh itu tempat pasinaon. Nah kita itu sinau sarang sinau atau S3 walaupun nggak pernah sekolah. S3 tapi kalau udah masuk sinau. Lumbung Kawruh udah titelnya S3 sinau sarang nggak ada guru nggak ada murid, intinya awake dhewe bareng-bareng sinau apa to sing tak entuk kene. Nah kayak teman-teman mereka yang memang mujur atau memang udah di sekolah jadi mahasiswa, kenapa enggak kamu nggak usah nunggu KKN lah, kamu ke Sanggar Lumbung Kawruh, kamu bagi ilmu kamu untuk adik-adik saya, seperti itu intinya. Tapi kita Bloko Suto tadi Mas, belum bisa ngasih karena tidak dipungut SPP dan sebagainya. Kami belum bisa membayar guru-guru kayak gitu. Makanya di sini lebih ke sinau sareng. Tetapi kan respon mereka, teman-teman muda sing sekarang berpendidikan ya sarjana dan lain sebagainya, mereka tetap sambang ke Sanggar ini yang kemudian ingin ikut berproses. Ya, Mas. Ya mungkin akhirnya mereka pun berpikir, aku golek ilmu tekan ado-ado tekan guru ketika ora bermanfaat. Iya. Betul. Tinggo dhewe. Ora urip dhewe kan itu akhirnya. Saya tuh mikirnya gini, konteksnya Sanggar ini Sanggar anti mainstream atau saya menyebutnya begini, Sanggar ini lebih layak untuk menjawab kebutuhannya wong-wong yang sibuk dengan perkotaan. Dan jenengan membawa konsep ini di tengah pedesaan. Jenengan yakin akan istiqomah di cara ini, cara mendedikasikan hidup jenengan berdua di ruang seperti ini. Saya yakin Mas, yakin karena udah terlalu nyaman saya di sini. Untuk Sanggar itu udah jadi ya hidup saya memang di sini. Jadi kayaknya yo awake dhewe iki tempat panggon kayak gini, ayo saiki kayak cuman menularkan saja ke teman-teman yang mau, ibaratnya belum punya wadah, ayo ke sini, ayolah dibagi seperti itu. Saya semakin salut ketika Gunung Kidul yang saya tangkap semakin banyak anak muda yang lebih fokus untuk ngulik duit. Ternyata teman-teman muda yang ada di ngurak-urak rongkop, ngurak-uraknya nanti kemana-mana nih kalau cerita ngurak-uraknya. Mas Basuki menceritakan ini menjadi sesuatu kayak oase kali ya saya menanggapnya. Ketika anak muda didoktrin golek duit sesuk dengan ini ternyata jadinya mendedikasikan di ruang ini. Tetap semangat teman-teman Sanggar Lumbung Kawruh. Teman di pojok, kesempatan ini saya tunggu lama banget. Sudah WA-an bareng masih begitu. Berapa kali. Tapi belum sempat ketemu, dan kali ini di FKY 2022 yang di Gunung Kidul
kami dipertemukan dan saya masih pengen ngobrol banyak sebenarnya tentang Sanggar Lumbung Kawruh ini. Karena sekali lagi jenengan ini di pedesaan loh, bukan di kota Wonosari loh gitu loh. Iya toh? Tapi ternyata justru apa yang jenengan lakukan kemarin menjawab keresahan banyak orang ketika anak-anak terkungkung oleh suasana pandemi. Tetap semangat, tetap berkarya. Terima kasih banget di waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, terima kasih. Mandi pojok. Mereka orang-orang dari Sanggar Lumbung Kawruh Gunung Kidul. Tetap di pojok saja.